niku selamat dunya selamat akhirat, bejo dunya bejo akhirat. Nek wonten tiyang ngajar arek cilik kok ternyata uripe montang manting koyok layangan pedot sampean tingali, iku mesti konslet ustadz. Tidak ada dalam kamus ataupun rumus ada ustadz ustadzah ngajar arek cilik tulus ikhlas karena Allah itu hidupnya pontang panting seperti layangan pedot, nggak ada. Pasti hidupnya ditata oleh Allah. Orang lain loh beda loh Pak Bu, jenengan niku kadang niku orang yang bicara sama kita nggak level dengan kita, tapi ojo sampai awet dhewe nggak menghargai dia karena dia sudah berusaha mengeluarkan kalimatnya, kata-katanya. Oh nggih, masya Allah, nggih saya. Lalu kemudian ruangan ini ada di era yang serba teknologi, yang sasaran dakwahnya itu bukan Luna Maya tapi dunia maya, maka kemudian perlu untuk settingan seperti ini. Ini walaupun yang mendengarkan kelihatannya 50 di sini, tapi ada sekitar 500 orang yang mendengarkan di luar sana. Ya mungkin karo cangkruan, karo ngopi, atau karo goreng tempe ya sembarange ngoten. Niku karo nyetel YouTube niku wow. Mapes apa ngundang legi niku wow gitu. Lah niku saged disiarkan langsung. Dan itu berdasarkan kuotanya masing-masing. Makanya isinya dunia itu ya 4 itu. Harta, tahta, wanita, kuota. Selama nggak ada kuota ya mumet wong ya mumet ngarong itu. Jangankan begitu, wong kepengin golek wifi mau menek-menek sembarangnya. Niku dalam rangka hal-hal seperti itu. Nah ini harus kita juga pahami. Kenapa? Karena ada yang sekarang ini harus kita lakukan jihad medsos. Artinya apa? Membackup perilaku-perilaku yang hoak yang terjadi, yang membingungkan, yang meresahkan. Akhirnya kemudian muncullah guru-guru ustadz-ustadzah yang kemudian alim, alimah ataupun soleh-solehah yang menampilkan hal-hal yang baik. Tampilkan yang baik. Terus lanjut. Nah, mengapa guru itu harus kreatif? Ini membuat siswa itu menjadi gembira, ya. Nah, ini konslet ya, tidak apa-apa ya, konslet. Membuat siswa itu menjadi gembira. Jadi karena apa? Karena gurunya kreatif. Yang kedua, mengapa guru itu harus kreatif? Karena guru maupun ustadz, ustadzah itu adalah profesi yang berkenaan dengan kreativitas. Guru kok gak gelem kreativitas, gak gelem kreatif. Layamutu walayahya, orang mutu ngenteno biaya. Wes ngono ae. Guru, ustadz yang tidak kreatif seperti barang antik. Walaupun menurut Azam dalam buku Ketika Cinta Bertasbih, barang antik itu mahal, tapi dimisalkan dengan pernikahan. Pernikahan itu kalau semakin lama semakin seperti barang antik, makanya semakin mahal. Makanya pernikahan yang semakin lama itu namanya pernikahan yang mahal harganya. Pernikahan perak, pernikahan emas kan gitu, karena semakin mahal. Kemudian ndak begitu, ndak kreatif, ya itu biasanya ndak lama rumah tangganya. Cekelane remote, delok Ikatan Cinta. Pangga delok Al karo Andi nih ngoten. Waduh kacau. Nah, ini makanya perlu untuk kemudian diperhatikan. Ustadz ustadzah kalau waktu tibaan sudah resmi rutinan jelas, kalau waktunya ngajar diniyah habis isak jelas, lah kok kalah dengan Ikatan Cinta, itu konslet itu.
Sing konslet siapa? Konslet wilayah hatinya ustadzah. Berikutnya, manfaat guru yang kreatif. Menarik, ya. Asik itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata orang asik gitu. Orang asik itu lali. Kadang kan enggak, karena enggak asik suwimen toh gitu. Lho padahal cuma 1 jam 2 jam ngajar anak kecil. Lah kok ustadznya gelisah. Soalnya nopo? Ya soalnya wis di WA. Mas aku tunggu di trotoar. Ngono wis bolak-balik. Iku goro-goro ditunggu di trotoar mulet ngajar mulak malik ra karo-karo. Iku namanya ndak asik. Orang kalau asik itu sampai lupa waktu. Makanya disebut asik masuk. Itu kan karena lupa waktu. Lah kamu itu kalau panjenengan itu kalau ngajar anak-anak itu masuknya hati kok kemudian ke dunia anak-anak asik, tidak terbantahkan, nggak kena diganggu. Terus lebih mudah dipahami, materi sesulit apapun gampang, lebih mudah terkendali, lebih berkesan. So iku bakale santri ning jenengan niku eling. Wah, aku tahu dijiwit karo Pak Ustadz iku. Karena nek jiwit iku mesti bagian iku yang ngono dijiwit aku. Nah itu sampai terkenang sampai besar. Nah itu berkesan. Terus lanjut. Nah, bagaimana caranya? Tentunya banyak. Orang caranya itu ya bisa jadi sesuatu yang menyenangkan itu dilakukan. Ada metode variasi. Boleh cerita. Nah, makanya sebenarnya kalau dunia taman pendidikan Al-Quran itu ada namanya bercerita, BCM itu bercerita, bermain, cerita, menyanyi. Niku saya kebetulan ya seneng cerita, saya kebetulan ya seneng dongeng, saya kebetulan ya seneng wis pokoknya wayangan barang. Makanya saya ini walaupun dosen, saya itu dosen di UIN, dosen di STEMIK Asia, dosen di Stigma, dan dosen di UGM, Universitas Gadjah Mada Malang. Itu UGM, ya, UGM-nya Kota Malang. Nah, tetapi saya itu juga bangga karena sampai sekarang saya jadi dosen TPQ dan rektor dinia. Wis tak kei jeneng-jeneng dhewe. Sak sirku toh. Jadi saya lebih pede, lebih optimis kalau ditanya, Bapak kira-kira kerjanya apa? Saya dosen TPQ. Aku yang ngono. Kenapa? Karena dosen TPQ itu barokai. Lah saya itu ngajar mahasiswa. Aku ya sering dibujui, aku yang bujui ngono lho. Dadi padha bujui. Dadi sowering. Gimana ini? Tugasnya sudah bisa dikumpulkan. Mohon maaf Pak, masih trouble Pak ini. Ini belum menemukan sinyal. Oh, sinyal kok trouble. Kita jadi main di Trenggalek. Waduh. Omahe Panggul pucuk gunung wangel. Bae ternyata ya jane gak ning Panggul bocah iku. Bocah iku ning Malang, tapi ngomongin ning Panggul. Ya bener jane. Nah, tapi ya aku ya pinter padha minteri. Dadi ngono lho. Nek mahasiswa dosene ya kudu pinter. Tapi nek arek cilik Pak nyuwun sewu, lugune masyaallah. Lugune masyaallah. Dan gak kena dibujui. Malah sing bujui iku ustadil. Sing ruwet iku ustadil. Ngoten. Nek arek cilik niku mboten. Nah niku istimewanya. Makanya kemudian guru saya dawuh, "So awakmu Zen dadi apa ya aja sampai ninggalno arek cilik." Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah meninggalkan anak kecil dan itu saya yakini keberkahannya. Pun. Jadi kalau Anda cerita, ini sekilas saja. Orang cerita itu yang paling penting totalitas. Lalu yang kedua, yang paling penting itu raut muka atau apa itu anggota tubuh itu ikut bercerita. Semakin jelek, semakin sukses. Tukul, dengan semerap tukul itu dihargai miliaran, itu karena kejelekannya.
Jadi kalau jenengan itu cerita, semakin menjiwai cerita itu, lalu kemudian semakin totalitas, maka Anda berhasil. Dan tidak ada orang cerita sampai 1 jam, hebat anak-anak sekitar 200 diam itu jarang, ya. Kalau tidak dia melakukan eksperimen yang di luar dari batas kewajaran. Wong glundung melok glundung. Lah iya nek ngeling-eling dosen, ngene kan yo gak wani glundung toh. Tapi dosennya dicopot, ya kiai ini dicopot. Iki sing didepi arek cilik-cilik, salame yo gak podo. Nek salame iku salam sakaratul maut, iku yo salame beda. Assalamualaikum. Ngono iki salam sakaratul maut. Wong-wonge wis tuwek-tuwek ngono kuwi. Nah, ngono langsung rodok di maulaya sya ni wasa ngono kuwi salam sakaratul maut. Tapi lah nek sing dihadapi arek cilik ya kudu punya intonasi. Dan makanya itu raut muka wajah, anggota tubuh harus bercerita sekaligus kemudian ini intonasi naik turun. Menceritakan sesuatu naik turun, nggak boleh datar. Oh, salam aja naik turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono iki iso beda karo lah coba aku ngene iki ceramah ngono mbok guyu. Gendeng wong iku ngono jane. Tenan. Kenapa? Karena Anda melihatnya ini ceramah ataupun kemudian pidato di depan yang besar-besar. Tapi kalau anak-anak menikmati. Jawabannya ya podo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono iki mbok sambi karo ngombe ya iso. Dadi penake ning arek cilik-cilik iku nek salam jawabannya ya dawa. Dadi karo ngombe mangan kacang urung mari. Dan hebatnya ngoten niku. Ya Allah, ngoten niki. Nggih. Niku hanya sekelumit tentang cara kalau kemudian kalau dibilang kita mau cerita. Mau menyanyi juga sama. Saya melihat jenengan wajah-wajah orang yang suka menyanyi lah gitu. Ya, jadi kan ekspresif ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, rajin dalam ngaji dan juga sholat. Sewaktu aku ngaji, hati senang sekali. Hingga abi umi bahagia sekali. Hingga mama mami bahagia sekali. Hingga ayah bunda bahagia sekali. Hingga kakek nenek bahagia sekali. Hingga para tekek bahagia sekali. Ngono iki senenge masyaallah. Ngono ngomong karo ibuke aku diajari ini sesuk aku digawa napa ngono. Biasane ngono. Po enak. Mahasiswa coba sampean kandhani ngono. Panggah mangan ngentekno malah muni terima kasih Pak, terima kasih. Ya terusno kelakuanmu aku yang ngono pisan. Nah, ini bedanya anak kecil tuh selalu barokah. Nah, menyanyi dan banyak dan saya yakin jenengan tuh punya seperti itu apalagi yang perempuan. Yang jarang itu laki-laki. Ngisin ngono to, laki-laki. Tenan wi aku yang ndelok wajahmu ya ngono ya. Jadi laki-laki itu rata-rata itu apa jiwa kepemimpinannya itu memperlihatkan ketegasan dan sebagainya. Ya oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketika Anda hadir di tengah anak-anak, Anda tidak bisa melakukan ketegasan model seperti pemimpin revolusi. Tapi Anda harus menukik ke dalam hati nuraninya dia, masuki dia dan kemudian beleleh dia dengan penuh kasih sayang dan keramahan yang sebenarnya. Top jadi. Nah, oke. Ini menggunakan variasi media, ya ta? Ya macam-macam, boleh seperti ini dan sebagainya. Ya, media itu macam-macam. Pola komunikatif ditanya itu. Nah, anak-anak baru dikasih materi ditanya. Ada anak itu tak tanya yo gruweget no kadang-kadang. Jawabannya yo tulus. Ayo siapa yang tahu Ki Haji Abdurrahman Wahid dimakamkan di mana? Dijawab di bumi. Masa Allah. Ya bener jawabannya itu bener. Nah, tapi aku yang ngowel waduh kacau hari ini. Maksudnya kan di Jombang. Sampai kadang-kadang itu ustadz itu nek gak tahu takon, gak tahu komunikatif seperti itu, yuk redek loh, redek. Anak-anak itu tak suruh ya, misalnya ustadz-ustadz yang baru itu, coba sampean kasih pertanyaan. Ngono iki kadang yo keliru pertanyaan.
Ayo rukun 5 ada Islam berapa? Ngono. Yo toleh. Loh, rukun 5 ada Islam berapa? Loh, piye to Pak? Gak keliru to Pak? Keliru ya. Rukun Islam ada berapa? Duduk rukun 5 ada Islam berapa? Niki saking ruwete ustate ndredeg. Makanya orang ndredeg itu separuh materi hilang. Makanya di sini aku gak ndredeg blas. Babah aku jawab mau gaiso ya gaiso lah lapo. Ngoten. Pertemuan kita workshop dan seringkas-ringkasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Tidak masalah. Yang penting dari dulur dunya dulur akhirat. Terus tak laga gak enek wong sempurna. Mesti ono kesalahannya. Sak pinter-pinter sundul langit masih ada yang di atasnya. Yang penting kita pada jalur yang benar, insya Allah tidak ada masalah. Oke, lanjut Ustaz. Nah, prinsip guru engko sampean waca temenanan, kemauane sing kuat, aja gampang putus asa. Kok diseneni wong tuane wis putus asa. Ya Allah, aku urip lagi iki aku ngajar diseneni karo wong tuane. Ya Allah. Padahal nek aku ngajar ya temenanan. Diseneni, diprotes wong tua. Wong tua sakniki kan wani protes Ustaz itu. Ngoten iki. Lha iki sing jawab pengalaman yang jelas. Proaktif itu kita yang proaktif, apalagi di musim seperti ini kita harus proaktif. Bagaimana caranya kemudian memilih alternatif, terus belajar, mutolaah. Kalau enggak hilang ya hilang. Terus mencoba sesuatu yang kemudian sudah lama harus diganti dengan yang baru. Al-muhafadzah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dicoba dengan metodologi yang baru ya. Tekun ya, kesungguhan. Iki padha jadi. Orang sungguh-sungguh itu wis pokoke yakin I love you, you love me, mie goreng. Wis entuk insyaallah entuk. Ya. Kesabaran. Terus ini yang paling penting, idealisme. Jenengan kalau punya cita-cita, mimpi besar, ingin menjadikan apa TPQ maupun diniyahmu, program unggulanmu, jangan pernah pantang mundur, teruskan idemu itu sampai berhasil, sampai notok kamu tidak mampu melakukannya. Itu namanya idealisme. Kukuh, kuat, diserang sana sini tetap jenengan bisa menguatkan untuk memunculkan ide itu menjadi kenyataan. Terus lanjut. Nah, ini terakhir. Ayo. Nah, saya selalu ingatkan ini teken, tekun, tekan. Nek Sunan Kalijaga kan pohon Joko teken. Kanjeng Sunan Derajat menehono teken marang wong kang wuto. Artinya memberikanlah ilmu kepada orang-orang yang awam. Teken. Nah, teken itu lambang ilmu ya. Teken. Nah, karena kita ini tidak menjadi Sunan Kalijogo tapi kadang-kadang Sunan Jogo Kali, maka yang kita ambil adalah kita berikan ilmu seluas-luasnya sebanyak-banyak kepada anak kita. Lalu kemudian tekun itu nggak butuh pinter. Tekun itu ya tekun istiqomah ya, telaten ya. Nah, makanya saya tuh kemarin waktu lihat YouTube Gus Rauf ya, yang emasnya Gus Bah itu, jangan pernah lampu teras mati. Itu artinya untuk dibuat selalu mutolaah di atas jam 12 malam. Istiqomah, tekun, telaten. Nah, wong nek telaten itu mesti bakal ketemu. Nah, sudah barusan wafat beberapa bulan kemarin, saya sempat sowan ke Mbah Yai Khairon di Madiun. Itu murid pertamanya beliau Hadratus Syekh, atau juga beliau ikut dalam perjuangannya. Saya tanya itu, Mbah, niki kula ngajar TPQ, Mbah, dongane napa? Diparingi wacana niki pripun? Ayo diterokno napa? Telataina, fanaina,
sayan summa sayan fasara jabalan. Tak angen-angen iki donga apa sih iki, telatenono sira kabeh ya. Fanaina awakmu bakal panen. Sayan summa sayan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Lho ngono iku donga. Ya awalnya gak pate percaya, tapi ternyata itu memotivasi saya. Pondasi tak gawe, cagak tak gawe, alhamdulillah jadi. Jadi jenengan harus punya motivasi dari guru-guru sepuh kita. Ya, wabil khusus tekun, terus nanti tekan, bakal akan mendapatkan apa yang kau cita-citakan, yang kau tekuni itu. Nah, ini satu motivasi. Ini sering ditulis waktu saya ada di Jakarta. Saya lihat di Masjid Istiqlal itu tulisan besar, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhulu illa man farah hasibyan. Di surga kala itu ada namanya darul farah, rumah yang disiapkan untuk orang-orang yang farah hasibyan, orang-orang yang suka menyenangkan anak kecil. Makanya kula niki mungkin jadi dosen ngeten niku Bu, Pak, niku bukan karena pinternya saya, tapi karena barokah nyenengno arek cilik. Arek cilik iku kelas 1 TK tak sawonena. Tepuk Pak Zen. Apa Zen apa Zen. Wis saweneng sampai ngimpi-ngimpi ngono dadi iku akhire nggarai wong tuwa niki jane sapa sih Pak Zen iki. Kok sampai Pak Zen ngimpi apa diimpekno karo anakku. Padahal aku ora tau diimpekno anakku dhewe. Akhirnya kemudian dia datang ke saya dan melihat saya dan kemudian malah justru mensupport saya dan sebagainya. Nah, karena dia orang penting yang mungkin barangkali kurang kasih sayang kepada anaknya. Maka senangkan anak melebihi daripada anakmu sendiri. Istimewa ya. Nah, terakhir kula wonten doa nggih. Jadi nek jenengan ngajar terserah jenengan lah. Diwaos teng jero ati. Dawuhe guru kula niki ngeten. Allahumma ja'alna monggo wa auladana wa talamidatina minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin bisafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Yes, niku ini jenengan pas mlebu teng kelas utawa kemudian barangkali apa ngedep lari-lari pas maca napa Allahumma ja'alna wa auladana wa nggih. Pun ngoten mawon, muga-muga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang tanya. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin atas materi dan juga pencerahan tentang bagaimana menjadi guru yang aktif dan kreatif khususnya di TPQ atau di Madin di masa pandemi ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo apabila ada yang mau bertanya kami persilahkan. Monggo ada. Bonangel-angel Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar Saifuddin dari Kordes Gondang Legi Wetan. Yang ingin kami tanyakan terkait yang sangat menarik sekali tadi, ada guru haram. Kalau yang lainnya insya Allah nggak timbul pertanyaan, tapi kok ono guru haram gitu. Sejauh mana untuk mengetahui guru haram ini? Karena tadi ditulis tidak disenangi kehadirannya
oleh siswa-siswi dan guru seprofesinya kan gitu. Untuk mengetahui tolak ukurnya dari guru haram itu apakah dinilai dari sejauh mana siswa-siswi dan guru seprofesionalnya kepada guru tersebut. Sedangkan di lapangan itu guru yang tidak disenangi oleh siswa-siswi dan guru seprofesionalnya adalah guru yang kreatif. Kreatif dalam arti dia itu dalam penyampaiannya itu sangat disiplin sekali. Kehadiran segala-galanya itu bagus. Tapi hanya pelajaran yang disampaikan itu adalah pelajaran yang diterima oleh siswa-siswi dan kegiatannya tidak disenangi oleh guru seprofesionalnya. Ketidaksenangan itu terkadang dari guru seprofesional karena muncul rasa iri hati, sehingga dia mencari kelemahan-kelemahan itu kepada guru tersebut. Untuk siswa dan tidak senangannya karena pelajaran disampaikan seperti contoh di guru umum adalah guru matematika. Ketika beliaunya tidak masuk, itu yang keluar dari lesan siswa-siswi adalah alhamdulillah. Nah, maka dari itu jauh mana penilaiannya daripada guru haram itu tadi. Matur suwun. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Ustazah, perwakilan dari Ustadz sudah, mungkin dari Ustazah, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dari RTQ Darussalam Panggung Rejo. Saya di sini mau menanyakan bagaimana atau ada tips saran-saran agar menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan. Guru itu sudah mempunyai pikiran yang bagus, kalau ada rapat ide-idenya bagus, tapi ketika mengajar di dalam kelas itu tidak tersampaikan dengan baik. Siswa masih ramai, masih tidak mendengarkan. Bagaimana itu tipsnya? Terima kasih. Sudah, ada lagi mungkin? Tidak ada, monggo. Ini dulu ya. Baik, pertanyaan dari Ustadz Umar, yeah. Ini bukan pertanyaan, kritikan. Wah, anak tu sobunal qalb. Jadi kritik itu membersihkan hati. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya guru itu nggak ada yang haram, itu kan nggak ada. Oh, guru kok haram gitu ya? Ya berarti malah jahil murokab gitu. Orang jadi pintar, orang jadi mengerti alif ba ta itu ya karena guru gitu. Makanya pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Jadi itu sebuah perenungan yang dimunculkan kepada kita. Barangkali ada kategori-kategori yang sama apa enggak dengan hal-hal yang seperti diterangkan tadi itu. Nah, termasuk kategori guru haram kan gitu. Guru haram itu haram secara sifat, ibaratnya ini kalau hadirnya model seperti ini tidak disenangi dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ketika jenengan menjelaskan tadi bahwa guru itu malah kreatif karena tidak disenangi karena memang beliau mengajar justru lebih telaten, lebih bagus dan sebagainya. Dan itu tidak masuk kategori guru haram. Kan ngoten to Ustaz Temar ngoten. Jenengan iki ono-ono ae. Lah nek wonten guru kaya ngoten niku malah istimewa. Itulah guru yang tidak punya dosa. Karena selain dibenci sama siswa-siswinya, dia juga dibenci sama seprofesinya karena iri dan dengki. Loh, seprofesi itu ada iri dan dengki. Itu
nggak jauh kok. Kalau pedagang irinya sama pedagang, kalau kiai irinya sama kiai. Kan ada tuh seperti itu. Kalau ustadzah atau ustadz, ya irinya sama ustadz. Ya. Makanya kemudian dia iri sama guru yang luar biasa, ya ketelatenannya, kecerdasannya. Ya guru yang seperti ini malah istimewa, malah bukan guru kategori haram, malah justru guru yang wajib ain, malah kayak tambah ain pisan. Karena tidak punya dosa, wis dirasani murite entek dosane, dirasani konco-koncone entek dosane. Dia kukuh kuat untuk memperjuangkan dan mensiarkan agama Islam itu. Angin ngoten Ustaz. Jadi ngoten. Terus kula yakin lah niki nggih boten kula sing menyimpulkan 5 ini, mungkin pelatihan di mana gitu loh. Saya kurang paham, tetapi artinya bahwa itu tidak mungkin guru itu haram, itu gak mungkin. Guru diharamkan gak mungkin gitu. Nah, jadi bagaimanapun juga kita, anak kita pintar semuanya karena ada seorang guru. Sudah. Ngapunten Ustaz Umar, menawi kurang mungkin ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi bareng-bareng ketemu mawon ya. Mungkin kula paringi kopi mungkin kula. Oke, kula nggawa kula paring. Terus tips ya. Jenengan ini kan pun hebat-hebat menjadi guru gitu. Lah nek wonten muridé sing rame diapakno? Ya melu rame pisan ya ora apa-apa, iku ya apik. Napa sih susah niku wong namine lare alit niku dengan rame itu dia itu mengeluarkan potensinya sebenarnya. Memang berat kita ini, berat. Kita ini dikasih tip model kayak apa kalau tidak sering melatih susah ya, susah untuk meraih kreativitas sendiri. Nah, nih kalau misalnya sekarang saya kasihkan yang lebih praktis. Anak rame, itu dilihat ramenya dulu. Ramenya itu kategori apa? Jaraki koncone. Nah, berarti kan harus dipisahkan. Jaraki gurune beda mana? Ono iku. Ustadz ngulang duduli apa? Potelot itu belakangnya itu ya ono. Kopi ae ustadz diringno ngene ya ono. Niku anak-anak yang model begitu harus ada penanganan khususnya lagi. Makanya ya ini kalau namanya sharing di tempat kita itu, kalau lihat itu yang ramai itu global banyak, itu saya kasih tepuk. Kok tepuk gak mempan, itu harus ada tahap berikutnya. Tepuk diam, aku bisa diam. Ini cara saya. Loh, orang kan punya model. Bisa jadi orang atau ustadz-ustadzah di tempat TPK dini jenengan tepuk diamnya enggak begitu. Saya buat sendiri. Saya gini ini buat sendiri. Belanda wes ini kan juga bisa ngomong. Tepuk ketika kemudian dia maju dan tampil bagus, ya tepuk hebat. Tepuk hebat. Ini ekspresi gitu penting tenan. Ekspresi wajah semakin jelek semakin bagus itu ya. Sing repot iku nek wonge iku gengsi, gak gelem apa? Gak gelem elek. Padahal elek iku dadi apik di hadapan anak-anak. Kenapa? Karena dia bisa senyum ketika melihat ekspresi gurunya yang benar-benar memotivasi dirinya. Meneng betul. Nek mboten ngoten kok tetep rawame tokno wayang. Sampeyan lihat nanti coba di channel saya Kang Sadli. Kang Sadli itu saya wayangan. Tak uncal. Meneng kabeh, masuk bocah 100 meneng kabeh. Tapi ya durasine iku gak iso Bu sampai kadang 40 jam. Iki wis gorokan entek kabeh rasane iki swara kekek entek kabeh. Nah, karena apa? Ya karena kita penuh totalitas. Ya,
Itu sehingga anak-anak itu merasa mengikuti jalan ceritanya itu di wayang itu. Saya biasa pakai begitu, pakai wayang. Lalu kemudian kalau tidak begitu saya ajak outbound santri jalan-jalan. Saya ajak untuk memburu guru hijaiyah. Anak-anak yang kemudian versi Quran, kalau ingin lebih yang lainnya, anak 6 dijejer, kasih Quran semuanya kan. Buka surat Al-Baqarah halaman misalnya 17, lalu kemudian di depan ada kertas yang besar itu, ya, karton besar itu, dia disuruh untuk coba sampai tulis yang ada hurufnya alif, yang ada hurufnya ba, atau dimulai dengan hurufnya ini, itu semakin energi kok dia dalam durasi waktu sekian. Dan itu kita ambil dari saudara kita Ustadz Miftahul Jinan dari Pondok Gontor. Ini bisa ekspresif, pakai metodologi tandur. Fangduru madza fis samawati wal ard. Tandur itu tanamkan, gitu, alami, ya, niat, gitu. Itu demonstrasikan sampai terakhir rayakan. Sing menang kayak permen. Jadi guru ya torok bareng, torok salah. Ya, saya itu ya bolak-balik kadang-kadang ya gitu nu torok. Makanya kemudian kalau saya pas waktu Isra Mi'raj seperti ini, itu biasanya kan rata-rata anak-anak yang SD itu undang kita. Kita nggak mungkin kemudian ceramah. Kita melakukan dengan model bisa dongeng, bisa cerita, bisa wayangan, lalu kemudian juga memberikan hadiah. Nek delok nakal rame karo koncone ngono, kadang-kadang harus kita mengarahkan cerita kepada dia. Nah, iso domblong ini, apa wong ku usate kok langsung, ngene langsung, akhirnya dituwaring ini diangkat langsung meneng cep gak ada. Kita nggak bisa kalau sekedar ngomong, tapi kalau kelihatan itu kita bisa praktekkan. Dan itu butuh panjenengan lakukan terus untuk bisa membuat anak-anak kita semakin tertata, tertib, rapi, gembira. Sampun? Alhamdulillah. Mohon maaf, hari ini saya juga sangat ingin bertanya pada panjenengan. Ini kan memang era globalisasi, maksudnya era mensos. Ini yang saya tanyakan di sini langsung, bagaimana cara mengatasi di sini? Mohon maaf, TPQ ini sekarang memang krisis. Maksudnya anak-anak itu ketika mau datang ke TPQ itu sangat males. Tapi ketika datang di di rumah biasanya ada wifi atau dimanapun itu mereka sangat antusias. Tapi untuk ke TPQ ini malas. Untuk itu memang hari ini panjenengan hadir ini sangat tepat untuk kita. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengatasi ataupun memberikan motivasi kepada putra-putri kita agar anak-anak itu bisa berkurang mensosnya. Maksudnya untuk itu loh, sekarang kan ada game-game dan lain sebagainya. Itu anak-anak lebih kerasan di situ daripada ke TPQ-nya. Jadi mungkin itu dialami oleh TPQ yang saya tahu semuanya mungkin itu masalahnya seperti itu. Maka hari ini saya ingin bertanya pada panjenengan, bagaimana caranya memberikan semangat atau bagaimana anak-anak bisa ke TPQ-nya itu tetap sregep, tidak kalah dengan mensosnya tadi, seperti itu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Dan saya mohon doa yang panjenengan kasih tadi diulang kembali. Jadi untuk oleh-oleh kita ustadz-ustadzah yang hari ini hadir, sehingga ilmu panjenengan bisa langsung kami gunakan, gitulah. kita gunakan. Terima kasih kami sampaikan. Insyaallah. Jadi ini masalah kita semuanya. Kalau masalah medsos mereka lebih istiqomah dan tumakninah.
Sampai-sampai dipanggil sama orang tuanya nggak dengar sama sekali. Lalu kemudian tawaduknya luar biasa, dingklu luar biasa. Nah, ini. Khusyuk. Nah, jadi pertama kita introspeksi diri kita, terus terang aja. Jadi memang kita harus introspeksi diri kita, apa yang kurang menarik di mata mereka. Itu satu. Nah, apa yang kurang menarik di mata mereka, karena mereka tidak akan datang kalau tidak menarik, kan gitu. Yang kedua, wis ustadz gak menarik, maksud saya ngoten lah, wis panggah ngono ae, kayak biyen panggah ngono ae. Terus yang kedua, kalaupun kemudian menyediakan fasilitas, misalnya wifi dan sebagainya, itu kan sah-sah saja, tapi kan juga ada pembatasan. Kemudian ada apa yang namanya tidak boleh dirubah, itu namanya apa? Passwordnya, gitu. Silakan itu kalau memang itu mampu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu saya itu menyediakan mainan yang jadi anak itu harus kan memang karena kalau apa di dalam TPQ itu mainannya yang berupa bangunan-bangunan, dibuat bangunan dan sebagainya itu disediakan istri saya. Jadi istilahnya yang disukai oleh anak-anak itu, jadi dia merangkai dan sebagainya itu ada mainan-mainan seperti itu. Ya seperti TK yang diminati oleh anak usia sekitar 8 tahun ke bawah lah, ibaratnya seperti itu. Dan mereka juga asik begitu. Nah, mereka juga asik begitu sambil menunggu gilirannya waktu sorokan atau gimana, terserah. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting, ya, yang tidak kalah penting, memang aktivitas, ya, yang melibatkan orang tua itu harus juga diperbanyak. Lah orang tuanya beda dengan anaknya. Wis anaknya senengane main game, orang tuanya ya waduh gak gelem kalah gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, itu berarti ustadznya melawan dua, yaitu siswanya dan juga orang tua siswa. Dan kalau kemudian ada anak diajari kebaikan di TPQ-nya, di sekolahnya, lalu kemudian kebaikan moral itu dibawa pulang ke rumah, tapi ternyata di rumah tidak ada moral maupun tidak ada nilainya, ya berbenturan lagi. Bisa jadi hari ini dia A, pulang plak menjadi B, balik ke TPQ menjadi C. Rawat nih, merubah lagi modelnya kayak apa. Nah, pertemuan wali santri itu harus ada titipan seperti itu, sehingga ada kesamaan. Nah, wes seperti itu. Nah, berikutnya yang 5 mungkin barangkali ya didongani suwuk ngono. Makanya yo ustadzah itu yo tirakat, belajar tirakat. Ya tirakatnya apa? Jenengan niku poso kuat ora? Kita ya gak patek kuat. Masalahnya ya mangan. Nah iki 27 Rajab poso mangan kabeh ngene iki. Ya. Lah iya, ini gak kuat poso wiritan. Nah, wiritan yo ngono. Yo gak kuat wiritan suwe. Ya. Nah, kalau bisa mungkin barangkali di surat At-Tahrim ayat 8 itu. Nah, sekali waktu anak-anak kecil yang ngaji ke kita dirangkul, dibopong terus dilus-lus. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ngono dawuh yai sepulno bul ngono kuwi. Ya serba suwuk barang ngono Mas. Ya mbuh iki bener mbok ora ya ora roh aku wis pokoke ngetep tak lakoni ngoten mawon Mas kula. Lah niku mandi apa ora ya mbuh urusanmu. Jadi yang jelas orang tua dianjurkan juga untuk memfatihai anaknya sendiri. Kalau kepengen soleh ya kita fatihai, guru yang baik, guru yang hakiki, bahwa absennya santrinya waktu malam dibacakan
Ahmad Al-Fatihah, Satrio Al-Fatihah, jane ngono jane. Tapi jarang sih ngono, jarang. Kadang enek ustaz ndongakno, kok enak men kono tak dongakno aku gak didongakno. Ngono niku. Padahal orang yang mendoakan orang lain itu aslinya panen, karena dia menuding satu tapi kembalinya 4. Jadi gitu Ustaz, Ustazah, insya Allah lah, tidak mungkin Allah akan membukakan kesempatan buat jenengan untuk bisa menjadi pelayan kitabullah atau menjadi orang yang ahli khidmah tanpa kemudian Allah memberikan solusi. Yang paling penting, ayo kita belajar satu istiqomah, yang kedua sholat berjamaah, dan kita menjadi yang ketiga jadi orang yang ahli khidmah, wabil khusus khidmah kepada anak-anak kita yang fitrah, yang suci hatinya, yang bersih, dan mudah-mudahan jenengan uripe barokah dunya barokah akhirat, amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ngoten mawon. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Untuk doa nanti akan dikirim buat jenengan satu persatu melalui WA. Nanti ya, akan kalau ditulis tidak apa-apa ya. Ditulis. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina. Ini gampang kok ini. Wa dzurriyyatina. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim. Oh, lha niku kok wonten sing direkam ngono lho. Nggih, ulangi neh. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin was-siddiqin wasuhada wasalihin bisafaati rasulikal karim bisafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Niki sadurunge niku nek anu ya muni ilaman ajazani al-Fatihah ngoten tok. Engko nyambung teng kula guru kula Mbah Yasin Yusuf sampai ke terakhir insyaallah. Ampun. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidatina wa dzurriyyatina minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyahum fi zumratil muttaqin wa jannatin naim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin bisafaati rasulikal karim ya mujibas sailin. Allahumma ja'alna. Kabul toh nggih. Jenengan nek pas waktu dirungokno karo pas pertemuan wali murid kon ngamini Allahumma ja'alna wa auladana putra putri jenengan sedaya ngono. Jenengan sebut Bapak Ibu sekalian ngono. Wa talamidatina santri kula jenengan sami sing wonten TPK niki sing wonten dinia niki. Ngono karo nangis-nangis ngono ra apa-apa. Tapi aja karo ngriyip nangis wong ngono aja. Iku gak murni, gak tulus. Bon, muga-muga manfaat. Amin. Kami ucapkan